Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kabar kalian baik ya. Oke. Nah, kali ini ketemu lagi dengan Sri dan Sri kali ini mau sharing nih tentang pengalaman Sri mengikuti acara yang super super keren di akhir tahun kemarin. Acara apa sih itu? Acara 2021 YSELI Academy Entrepreneurship Seminar yang diadakan oleh YSELI Academy yang kolaborasi dengan Fulbright University Vietnam. Oke, lalu apa sih itu YSEALI Academy Entrepreneurship Seminar? Nah, YSEALI sendiri, YSEALI Academy kemarin tuh adalah 35 fellow, 35 peserta yang profesional, eee, staff ya, dari 10 negara di ASEAN. Jadi ada, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Timor Leste, Laos, kemudian Kamboja, mana lagi ya? Oh ya di ASEAN, kebetulan ada 6 orang dari Indonesia, satu saya, kemudian ada satu dari Sulawesi, satu dari Bali, satu dari Jakarta, Bandung, seperti itu. Kemudian kapan sih acaranya kemarin dilaksanakan? Nah, acaranya kemarin itu dilaksanakan dari tanggal 29 November sampai 10 Desember. Kurang lebih 2 minggu dengan 10 hari, sekitar 48 jam itu dibagi jadi 2, beberapa jam sekitar hampir 30 jam itu untuk diskusi kelas seperti itu dan sisanya untuk self study. Kemudian apa sih yang kita pelajari di situ? Ada banyak sekali, beberapa di antaranya itu bagaimana memulai sebuah startup atau bisnis ya. Kemudian bagaimana kita menganalisis peluang, lalu membangun tim yang tepat, pitching dan prototyping, branding dan strategi marketing, fundraising. Kemudian kita juga belajar dari active entrepreneurs seperti dari Indonesia, kemudian ada Peter kemarin itu dari Vietnam, lalu ada Marisko Baswell, ada lagi Jerry, banyak sekali. Kemudian kita juga belajar atau berlatih di hackathon. Lalu siapa sih penyelenggaranya? Penyelenggaranya ada YSEALI dan Fulbright University Vietnam. YSEALI sendiri adalah salah satu program yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat. Tujuannya untuk memperkuat jiwa kepemimpinan dan jaringan yang ada di ASEAN, khususnya generasi muda ya. Terus fokus YSEALI sendiri adalah tentang keterlibatan sipil, pemberdayaan ekonomi dan wirausaha sosial, pendidikan serta permasalahan lingkungan. Sedangkan Fulbright University Vietnam itu adalah salah satu universitas yang ada di Vietnam, di mana um, legalitasnya atau apa ya, semacam dokumen, ya akta pendiriannya itu, dari Boston, tepatnya dari Harvard Kennedy School, dari A Center, seperti itu. Kemudian, apa aja sih lebih detail aktivitas-aktivitas yang kemarin Sri lakuin selama mengikuti program ini? Nah, selama mengikuti program ini, kemarin Sri mengikuti beberapa kuliah umum ya, kemudian, mmm, apa itu namanya, dibentuk beberapa tim untuk nantinya presentasi di hackathon atau pitching di hackathon. Waktu itu ada beberapa tim ya, sekitar 12 tim. Kemudian kita juga mengikuti program mentoring dengan Reaktor School. Kebetulan Sri dapat mentor Erik sama Rusedi ya. Mereka tuh sangat-sangat baik dan banyak yang Sri bisa pelajari dari mereka. Kemudian pitching dan aktivitas pertemanan kita banyak sharing di situ tentang bagaimana sih perkembangan startup di masing-masing negara, terus permasalahannya. Terus kita juga sampai, berkolaborasi di beberapa hal di luar WSEALI. Jadi berlanjut gitu WSEALI, seminarnya sudah selesai, tapi pertemanan kita masih berlanjut dan kita nyoba beberapa, kompetisi kemarin. Kemudian nah, di kuliah umumnya itu ada banyak sekali ya pemateri-pemateri yang super super keren seperti Profesor Muhammad Yunus, salah satu penerima Nobel, kemudian ada Peter Nguyen, salah satu pendiri atau CEO startup di Vietnam tentang kesehatan. Kemudian ada Mariko Braswell, lalu ada Axel Bagot, ini salah satu, eee, di bidang entrepreneurship juga, tapi beliau juga mengajar di Harvard dan sangat menarik sesinya beliau ini di mana, pertama kali buat saya menghadiri sesinya beliau, di mana, eee, teacher atau guru atau pemateri itu diam saja lalu meminta
untuk pesertanya itu menghidupkan suasana. Kemudian ada Jay Fajardo, kemudian ada Paul Chik dari MIT. Jadi seru seru banget mengikuti acara ini. Kemudian, nah aplikasi apa aja sih yang dipelajari kemarin? Semua aplikasi yang Sri tahu sewaktu mengikuti acara kemarin itu semuanya baru, tapi sangat-sangat seru menurut Sri. Pertama itu Discord. Discord itu semacam platform di mana kita bisa kolaborasi, kita bisa diskusi, kemudian sharing file. Ya seperti chat tapi dia di website, ya. Tapi dia lebih kompleks, terus bisa video call juga bisa. Tapi kalau di, video call dia tidak bisa menggunakan apa itu namanya, fitur-fitur cantik seperti yang ada di Zoom, tidak bisa seperti itu. Kemudian Gather.town itu yang ini, yang ada foto-fotonya, itu kita gunakan kayak kita presentasi. Jadi kayak, eee, kelas kita secara virtual. Kita bisa lihat, presenter, juri di situ. Kemudian kalau misalnya kita mau presentasi berarti kita harus naik ke podium. Terus nanti juga ada beberapa ruang yang bisa kita desain. Kemudian My Robot ini seperti sticky notes, tapi dia online. Jadi kita bisa berkolaborasi dimanapun kita, asalkan kita terkoneksi dengan internet, membuat catatan-catatan di situ. Kemudian Thinkific itu seperti Google Classroom atau Canvas ya, kita bisa berkolaborasi atau mengikuti kelas di situ. Seru semua pokoknya. Kemudian ada lagi Slack sih ya, Slack itu seperti chat juga, chatting, tapi cenderung untuk kerja. Nah, kemudian untuk kerja kelompok yang Sri lakuin kemarin ya, seru banget nih sampai kita mepet-mepet waktu ya, karena kita cuma diberi waktu beberapa hari untuk pitching, eee, project kami. Nah, kebetulan waktu itu Sri bekerja sama dengan 2 orang lainnya dari Myanmar dan Laos, dan kita memfokuskan pada SDG 12, yakni Responsible Consumption dan Production, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Waktu itu kami fokusnya untuk mengolah sampah, ya karena sampah itu merupakan salah satu masalah yang serius di Indonesia dan kebetulan, di dekat tempat tinggal Sri itu juga banyak sekali industri makanan dan solusi tentang sampah itu belum maksimal, jadi masih banyak sekali sampah dan produksi yang terbuang dan hasilnya, mendapat nilai yang cukup bervariatif dari juri ya. Meski kami tidak mendapatkan peringkat satu, tapi kami mendapatkan pengalaman yang luar biasa di sini. Lalu nah, kemudian sewaktu membuat, pitching atau presentasi, kami sangat dibantu oleh Reaktor School, dari CEO-nya dan juga dari, anggota yang lain. Kami dibantu bagaimana sih dikritisi proposal kami atau materi kami tentang, eee, SDG 12. Bagaimana, kemudian impact-nya seperti apa, permasalahannya apa, solusinya seperti apa, benar-benar sangat dikritisi. Kemudian Reaktor School ini mereka banyak sekali ya, apa itu namanya, project-project-nya dan alumni yang sudah mereka bantu, yang sudah dibantu oleh Reaktor School ini banyak sekali. Kemudian, lalu bagaimana sih sewaktu pitching kemarin, sewaktu hackathon? Nah, sewaktu hackathon kemarin ada beberapa hal yang dinilai, misalnya dari segi painfulness, kemudian seberapa penting sih masalah ini harus diangkat, kemudian solusi yang kalian tawarkan itu seberapa nyata, apakah itu mungkin diterapkan atau enggak, terus bagaimana kalian mempresentasikannya, apakah ada, apa itu namanya, prototipenya atau enggak, terus apakah ada videonya atau enggak. Jadi meskipun itu singkat, tapi video dan prototipe itu sangat penting sekali ternyata dalam penilaian hackathon, ya. Jadi itu tadi adalah sekilas sharing Sri tentang mengikuti acara Wisely Entrepreneurship Seminar kemarin dan sangat-sangat bermanfaat. Eee, Kalau Sri observasi atau Sri lihat, kondisi startup di Indonesia sendiri itu cukup bagus ya, atau bahkan bagus, kemudian disusul oleh, Vietnam. Vietnam ini startup-nya juga mulai bergejolak. Kemarin ada beberapa presenter dari Vietnam itu yang mempresentasikan, project mereka.
ada Ani, itu sangat menarik, dia di bidang teknologi, sangat keren, cewek dan sangat keren. Kemudian juga ada Peter di bidang, apa itu namanya, By-Med, tentang startup di bidang, apa itu namanya, aplikasi kesehatan. Kemudian ada lagi kemarin, eee, saya lupa namanya, seorang lagi lah, apa itu namanya, di bidang pelatihan ya, pelatihan food and beverages, Jerry atau Jeremy. Pokoknya keren-keren. Nah, nanti kalau kalian tertarik mengikuti ini, cek aja di YSL Academy setiap, mungkin atau ikutin aja sosial medianya jika tertarik dan sangat-sangat bermanfaat jika kalian mengikuti acara ini. Ya, terima kasih, demikian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.